Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video mata kuliah Kalkulus Diferensial. Perkenalkan, saya Lisa Syafitri dari jurusan Tadris IPA Konsentrasi Fisika, Fakultas UIN Imam Bonjol Padang, oleh dosen pengampu yaitu Ibu Nita Putri Utami MPD. Saya akan membahas Bab 2 tentang fungsi dan limit, Bab 3 turunan, Bab 4 aplikasi turunan. Kita masuk ke materi pertama yaitu fungsi trigonometri. Soal yang pertama, konversikan berikut ini dalam radian atau gunakan V. A 30 derajat, B 240 derajat. Kita selesaikan yang A. 30 derajat dikali dengan V per 180, hasilnya yaitu V per 6. Yang B 240 derajat dikali V per 180 derajat sama dengan 4V per 3. Soal nomor 2, konversikan ukuran radian berikut ini ke dalam derajat. A 7 per 6V. 7 per 6V dikalikan 180 derajat per V. Kita dapatkan hasilnya 210 derajat. B 3 per 4V. 3 per 4V dikalikan dengan 180 derajat per V, hasilnya yaitu 135 derajat. Kita masuk ke materi yang kedua, membahas tentang pendahuluan limit. Soal yang nomor 1, limit X mendekati 2, X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 1. Kita selesaikan limit X mendekati 2, X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 1. Kita masukkan angka 2 ke dalam X. Min 2 pangkat 2 ditambah 2 dikali min 2 dikurang 1 sama dengan 4 dikurang 4 dikurang 1, hasilnya sama dengan min 1. Soal yang nomor 2, limit T mendekati 1, 1 dikurang 2T. Kita selesaikan limit T mendekati 1, 1 dikurang 2T. Kita masukkan angka 1 ke dalam T. 1 dikurang 2 dikali 1 hasilnya sama dengan 3. Materi yang ketiga membahas tentang teorema limit. Yang contoh soal nomor 1. Carilah limit X mendekati 3, 5X pangkat 2. Limit X mendekati 3, 5X pangkat 2. Kita selesaikan 5 limit X pangkat 3, X pangkat 2. 5 limit X pangkat 3 dikali X pangkat 2 sama dengan 5 dikali 3 pangkat 2, hasilnya yaitu 45. Di dalam teorema limit ada 9 aplikasi. Di antaranya ini contoh aplikasi teorema nomor 3, nomor 8,
dan aplikasi teorema nomor 2. Contoh soal nomor 2. Tentukanlah limit X mendekati 2, 7X pangkat 5 dikurang 10X pangkat 4 dikurang 13X tambah 6. Kita selesaikan. Limit X mendekati 2, 7X pangkat 5 dikurang 10X pangkat 4 dikurang 3X tambah 4. Kita masukkan nilai X ke dalam soal. 7 dikali 2 pangkat 5 dikurang 10 dikali 2 pangkat 4 dikurang 13 dikali 2 ditambah 6. Kita dapatkan hasil keseluruhannya yaitu 44. Kita masuk ke materi limit melibatkan fungsi trigonometri. Soal yang nomor 1, limit T mendekati 0. T pangkat 2 dikurang cos T per T V. Limit T mendekati 0, T pangkat 2 per T tambah 1 dikali dengan cos T per 1. Bisa kita jabarkan. Limit T mendekati 0, T pangkat 2 per T tambah 1 dikali dengan limit T mendekati 0 cos T. Kita dapat hasilnya 0 pangkat 2 per 0 tambah 1 dikali cos 0. Hasil keseluruhannya yaitu 0. Soal nomor 2, limit X mendekati 0, sin X per X. Kita selesaikan. Limit X mendekati 0, sin X per X. Hasilnya yaitu 1. Kita masuk ke materi limit tak berhingga dan limit yang tak hingga. Yang pertama, limit X mendekati tak hingga X per X min 5. Kita selesaikan. Limit X mendekati tak hingga X per X dikali 1 dikurang 5 per X. X per X habis karena mereka sama-sama bisa dibagi. Limit X mendekati tak hingga 1 per 1 dikurang 5X. Kita dapatkan hasilnya 1 per 1 dikurang 0, hasilnya yaitu 1. Soal yang kedua, limit X mendekati tak hingga X pangkat 2 per X min 5, 3 per masuk ke materi limit tak berhingga dan limit tak hingga. Soal nomor 1, limit X mendekati tak hingga X per X min 5. Kita selesaikan. Limit X mendekati tak hingga X per X 1 dikurang 5X. Limit X mendekati tak hingga 1 per 1 min 5X. Sama dengan 1 dikurang 1 per 0 sama dengan 1. Contoh soal nomor 1 ini, limit yang tak berhingga. Soal nomor 2, limit X
limit X hingga X pangkat 2 per X min 5 3 dikurang X. Kita selesaikan. X pangkat 2 per ini kita jabarkan dulu. Min X pangkat 2 ditambah 8X dikurang 15. Limit X mendekati tak hingga X pangkat 2 per X pangkat 2 dikurang 1 ditambah 8X per X pangkat 2 dikurang 5X 15 per X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 per min 1 ditambah 8 per X dikurang 15 per X. Kita peroleh hasilnya 1 per min 1 ditambah 0 hasilnya sama dengan min 1. Materi yang selanjutnya tentang kekontinuan fungsi. 1. Fx sama dengan X dikurang 3, X dikurang 4. Limit X mendekati 3, X dikurang 3, X dikurang 4. Kita masukkan nilai 3 ke dalam X. Sama dengan 3 dikurang 3 dikali 3 dikurang 4 sama dengan 0 dikali min 1 hasilnya dengan 0. Kita masukkan nilai Fx ke dalam 3. Maka bisa diperoleh kalau limit X mendekati 3, Fx sama dengan F3. Soal ini terbukti kalau kontinu. Soal nomor 2, Hx sama dengan X pangkat 2 dikurang 9 per X min 3. H3 sama dengan 3 pangkat 2 dikurang 9 per 3 min 3 sama dengan 0 per 0. Untuk soal nomor 2 ini tidak kontinu karena hasilnya tidak terdefinisi. Masuk kita ke materi ke bab 3 tentang turunan. Materi pertama, kita akan membahas tentang 2 masalah dengan 1 tema. Soal pertama, carilah persamaan dari garis singkung pada kurva Y sama dengan 1 per X di titik 2,1 per 2. Kita selesaikan. Misalkan Fx-nya itu 1 per 2. Fx-nya itu 1 per 2. Maka limit H mendekati 0, F dikali 2 ditambah H dikurang F dikali 2 per H. Limit H mendekati 0, 1 per 2 ditambah H dikurang 1 per 2 per H. Limit H mendekati 0, 2 per 2 dikali 2 ditambah H dikurang 2 ditambah H per 2 dikali 2 ditambah H. Limit H mendekati 0,
Jadi yang sebelumnya ini kita gabungkan ke penyelesaian berikut. 2 dikurang 2 min H per 2 dikali 2 ditambah H per H. Limit H mendekati 0, min H per 2 dikali 2 ditambah H dikali H. Limit H mendekati 0, min 1 per 2 dikali 2 ditambah H, maka hasilnya min 1 per 2 dikali 2 ditambah 0. Hasil akhirnya min 4. Untuk kurvanya bisa kita lihat ini. Soal nomor 2, carilah kemiringan dari garis singgung pada kurva Y sama dengan fx sama dengan x pangkat 2 di titik 2,4. Maka kita selesaikan. Limit H mendekati 0, F dikali 2 ditambah H min F dikali 2 per H. Limit H mendekati 0, 2 ditambah H pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2. Limit H mendekati 0. Ini kita jabarkan dulu, maka dapat hasilnya menjadi 4 ditambah 4H ditambah H pangkat 2 dikurang 4 per H. Limit H mendekati 0, H dikali 4 ditambah H per H. Maka dapat kita hasil dari akhirnya ini, yaitu 4. Untuk kurvanya ini. Kita masuk ke materi yang kedua, turunan. Soal yang pertama, gunakan f aksen 2 jika f T sama dengan 2T pangkat 2. Kita selesaikan. F aksen 2 sama dengan limit H mendekati 0. F dikali 2 ditambah H dikurang F dikali 2 per H. Limit H mendekati 0, 2 dikali 2 ditambah H pangkat 2 dikurang 2 dikali 2 pangkat 2. Dari mana dapat 2 ini? Itu nilai F. Limit H mendekati 0, 16H ditambah 4H pangkat 2 per H. Maka kita dapat hasilnya limit H mendekati 0, 16 ditambah 4H. Sama dengan 16. Kenapa tidak ikut 4H ini? Karena dia ada koefisien di sampingnya. Soal nomor 2, gunakan f aksen C sama dengan limit H mendekati 0, F dikali C ditambah H dikurang F dikali C per H. Untuk mencari turunan f aksen 1 jika fx sama dengan x pangkat 2. Kita selesaikan. F aksen 1, limit H mendekati 0, F dikali 1 ditambah H dikurang F dikali 1 per H. Limit H mendekati 0, 1 ditambah H pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2 per H.
Limit H mendekati 0, 1 ditambah 2H, ditambah H pangkat 2 dikurang 1, per H. Dari mana dapatnya ini? Kita jabarkan terlebih dahulu yang di atas. Limit H mendekati 0, 2H ditambah H pangkat 2 per H. Limit H mendekati 0, 2 ditambah H, maka hasilnya 2. Kita masuk ke materi yang ketiga, aturan pencarian turunan. Untuk mencari aturan pencarian turunan, ada aturannya. 5 aturan yang terdapat pada aturan mencari turunan. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan fx untuk fungsi berikut. 1. Fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x tambah 4. Yang kedua, fx sama dengan 3 pangkat 2, 3x pangkat 2 dikurang 5, dikali 2x pangkat 4 dikurang x. Soal nomor 3, fx sama dengan x tambah 3 per x pangkat 2. Soal nomor 3, fx sama dengan x tambah 3 per x pangkat 2 ditambah 1. 4. Fx sama dengan 5 per akar x. Nomor 5, fx sama dengan 3 per x pangkat 3 ditambah x min 4. Kita selesaikan terlebih dahulu. Soal nomor 1, f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 3 dikali 2x tambah 0. Sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 6x. Untuk yang nomor 2 kita cari terlebih dahulu U aksen, F V aksen. Untuk U kita dapatkan 3x pangkat 2 dikurang 5. Untuk U aksen sama dengan 6x. V sama dengan 2x pangkat 4 dikurang x. Untuk V aksen kita dapatkan 8x pangkat 3 dikurang 1. Kita masukkan ke dalam rumus. U aksen dikali V ditambah pembahasan. Nomor 1, F aksen X sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 3 dikali 2x ditambah 0. Sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 6x. Soal nomor 2, kita cari terlebih dahulu U dan V. Maka kita peroleh U-nya sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 5. U aksennya sama dengan 6x. Untuk V-nya sama dengan 2x pangkat 4 dikurang x. Untuk V aksennya sama dengan 8x pangkat 3 dikurang 1. Baru kita masukkan ke rumus. F aksen X sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Kita masukkan nilainya tersebut. Maka kita peroleh 12x pangkat 5 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 24x pangkat 5
dikurang 3x pangkat 2 dikurang 40x pangkat 3 ditambah 5. Maka kita peroleh hasil akhirnya 36x pangkat 5 dikurang 40x pangkat 3 dikurang 9x pangkat 2 ditambah 5. Untuk soal nomor 3 sama dengan nomor 2. Kita cari terlebih dahulu U dan V-nya. Baru kita masuk ke rumus. F aksen X sama dengan U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen per U pangkat 2. Kita masukkan angka tersebut, angka yang sudah kita cari. Maka dapat hasilnya X pangkat 2 ditambah 1 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 6 per x pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Maka hasil akhirnya kita peroleh min x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 1 per x pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Untuk soal nomor 4, fx sama dengan 5 dikali 1 per akar x. Kita selesaikan 5 dikali 1 x setengah. 5 dikali x min setengah. Kenapa dia menjadi min? Karena x dikali setengah yang di bawah ini sudah pindah ke atas. Maka dia berubah tanda. 5 dikali min setengah dikali x min setengah sama dengan min 5 per 2 dikali x min 3 per 2. Maka kita peroleh hasil akhirnya min 5 per 2 dikali 1 per x pangkat 3 ditambah 2. Masuk ke materi selanjutnya, turunan sinus dan kosinus. Soal yang pertama, Y sama dengan 2 sin X ditambah 3 cos X. Y aksen sama dengan 2 cos X ditambah 3 min sin X. Hasilnya 2 cos X. Untuk soal nomor 2, Y sama dengan X pangkat 2 dikali cos X. Kita cari terlebih dahulu V sama U-nya. Maka kita masuk ke rumusnya. Y aksen sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Sama dengan 2X cos X ditambah X pangkat 2 dikali min X pangkat 2. Min sin X. Sama dengan min X pangkat 2 dikali sin X ditambah 2X dikali cos X. Kita masuk ke materi selanjutnya, aturan rantai. Soal nomor 1, Y sama dengan 1 ditambah X pangkat 15. Kita selesaikan, Y aksen sama dengan 15 dikali 1 ditambah 4 dikali 1 ditambah X pangkat 14 dikalikan dengan 1 ditambah dx 1 ditambah x. Maka kita peroleh hasilnya 5x dikali 1 ditambah x pangkat 14. Untuk soal nomor 2 sama dengan 7 ditambah x pangkat 5. Y aksennya sama dengan 5 dikali 7 ditambah x pangkat 4. Kita kalikan dengan dx 7 ditambah x.
Maka 5 dikali 7 ditambah X kali 4 kita kalikan dengan 1. Maka diperoleh hasil akhirnya 5 dikali 7 ditambah 4. Jadi 5 dikali 7 tambah X pangkat 4. Materi selanjutnya, notasi Leibniz. Soal nomor 1, Y sama dengan 3X tambah 2. Delta Y sama dengan, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita cari terlebih dahulu X1-nya sama X2-nya. Baru kita masuk ke pembahasan. Delta Y sama dengan 3 dikali 1,5 ditambah 2 min 3 dikali 1 tambah 2. Maka kita dapat hasilnya 4,5 ditambah 1 dikurang 5 sama dengan 1,5. Untuk soal yang nomor 2, Y sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 2X tambah 1. Sama seperti soal nomor 1, kita cari terlebih dahulu X1 sama X2. Baru kita masuk ke pembahasan. Delta Y sama dengan 3 dikali 0,1 pangkat 2 ditambah 2 dikali 0,1 ditambah 1 dikurang 3 dikali 0,02 ditambah 2 dikali 0,00 ditambah 1 sama dengan 3 dikali 0,01 ditambah 1,2 kurang 1. Maka kita dapat hasilnya 1,23 dikurang 1. Hasil akhirnya 0,23. Materi selanjutnya, turunan tingkat tinggi. Soalnya yaitu carilah D3Y per DX pangkat 3. Untuk soal nomor 1, Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X ditambah 6X. Kita masuk ke pembahasan. DY per DX sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 6. DY pangkat 2 per DX pangkat 2 sama dengan 6X ditambah 6. Kenapa jadi 6X? Karena 2 dikali 3 sama dengan 6. D pangkat 3 Y per DX pangkat 3 sama dengan 6. Jadi hasil akhirnya itu yaitu 6. Soal nomor 2, Y sama dengan X pangkat 5 ditambah X pangkat 4. Kita selesaikan terlebih dahulu. DY per DX 5X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3. D pangkat 2Y per DX pangkat 2 sama dengan 20X pangkat 3 ditambah 12X pangkat 2. Untuk D pangkat 3Y per DX pangkat 3 sama dengan hasilnya 60X pangkat 2 ditambah 24X. Materi selanjutnya, diferensiasi implisit. Carilah DX menggunakan diferensiasi implisit. Soal nomor 1, Y pangkat 2 dikurang X pangkat 1 sama dengan 1. D per DX dikali Y pangkat 2 dikurang X pangkat 2 sama dengan D per DX. 2Y
dx per dy per dx sama dengan 2x sama dengan 0. 2y per dx dikali 2y sama dengan 2x. dy per dx sama dengan 2x per 2y. Maka kita dapat hasilnya x per y. Untuk soal nomor 2, 9x pangkat 2 ditambah 4y pangkat 2 sama dengan 36. Kita selesaikan. D per dx dikali 9x pangkat 2 ditambah 4y pangkat 2 sama dengan D per dx dikali 36. 18 ditambah 8y dikali dx per dy sama dengan 0. Untuk 18 ini kita dapatkan dari 9x pangkat 2 ditambah 4y pangkat 2. dy per dx dikali 8y sama dengan min 18x. dy per dx sama dengan min 18x per 8y. Maka kita peroleh hasil akhirnya min 9x per 4y. Sama-sama dibagi 2. Materi selanjutnya, laju yang berkaitan. Nomor 1, diketahui laju sama dengan 3 inci per detik. X sama dengan 12 inci. Ditanya berapa volume kubus bertambah. Kita selesaikan. V sama dengan X pangkat 3. dx per dy sama dengan 3. dv per dt sama dengan 3x pangkat 2 dx per dy. X untuk x-nya yaitu 12. dv per dt sama dengan 3x pangkat 2 dikali dx per dy sama dengan 3 dikali 12 pangkat 2 dikali 3. Maka kita peroleh hasilnya 1296. Untuk soal nomor 2, diketahui ketinggian 10, kecepatannya 2 per detik. dy per dt sama dengan 2. Ditanya seberapa cepat perahu mendekati dermaga pada waktu panjang tali 25 diameter. Kita selesaikan. Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2. 2Y dikali dy per dt sama dengan 2X dikali dx per dt. Untuk y-nya kita peroleh 25, untuk x-nya kita peroleh 22,9. dx per dt sama dengan dy per dx dikali dy per dt. Kita peroleh y per x dikali dy per dt. Kita masukkan nilai y sama nilai x-nya. Maka 25 per 22,9 dikali 2. Maka hasilnya 2,18. Kita masuk ke materi yang keempat tentang aplikasi turunan. Yang materi pertama yaitu maksimum dan minimum. Soalnya, tentukanlah titik-titik dan carilah nilai maksimum dan minimum.
Soal yang pertama, fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 4 sama dengan min 4,0. Kita selesaikan. Yang pertama kita cari dulu ujung selangnya. Untuk ujung selangnya, kita peroleh x sama dengan min 4, x sama dengan 0. Ini merupakan ujung selang. Untuk titik stasionernya, f aksen x sama dengan 0. 2x tambah 4 sama dengan 0. 2x sama dengan min 4. X sama dengan min 2. Untuk titik singularnya tidak ada. Kita masuk ke titik kritis. Titik kritisnya min 4, min 2, min 4, 0, min 2. Kita masukkan ke rumus. F min 4 sama dengan min 4 pangkat 2 ditambah 4 dikali min 4 ditambah 4 sama dengan 4. F dikali F min 2 sama dengan min 2 di pangkat 2 ditambah 4 dikali min 2 ditambah 4. Hasilnya sama dengan 0. F0 sama dengan 0 pangkat 2 ditambah 4 dikali 0 ditambah 4. Hasilnya kita peroleh 4. Maka kita dapatkan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Untuk nilai maksimumnya, F min 4 sama dengan F0 sama dengan 4. Karena mereka sama-sama mendapatkan hasil 4. Itu untuk nilai maksimum. F min 2 sama dengan 0 adalah nilai minimum. Untuk soal nomor 2, Hx sama dengan X pangkat 2 ditambah X, ujung selangnya min 2,2. Kita selesaikan. Pertama kita cari dulu ujung selangnya. Kita dapat X sama dengan min 2, X sama dengan 2. Untuk titik singularnya tidak ada. Kita cari ke titik stasionernya. F aksen X sama dengan 0. 2X tambah 1 sama dengan 0. 2X sama dengan min 1. X sama dengan min setengah. Untuk titik kritisnya kita dapat min 2, 2, min setengah. Kita masukkan F min 2 sama dengan min 2 pangkat 2 ditambah min 2. Hasilnya 2. F min setengah sama dengan min setengah pangkat 2 ditambah min setengah. Hasilnya min 1/4. F 2 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 4. Hasilnya 6. Jadi kita peroleh kesimpulan bahwa H2 sama dengan 6 adalah nilai maksimum. H min setengah sama dengan min 1/4 adalah nilai minimum. Kita masuk ke materi yang kedua tentang kemonotonan dan kecekungan. Gunakanlah teorema kemonotonan untuk mencari di mana fungsi yang diberikan naik dan di mana turun. Untuk nomor 1, fx sama dengan 3x tambah 3. Pertama kita cari dulu fx monoton naik. Kenapa? Karena f aksen lebih besar dari 0. 3 lebih besar dari 0. Maka soal nomor 1 itu monoton naik. Nomor 2,
Gx sama dengan X tambah 1 dikali X dikurang 2. Gx sebelum itu kita jabarkan dulu. X dikali X sama dengan X2. X dikali min 2 sama dengan min 2X. 1 dikali X sama dengan X. 1 dikali min 2 sama dengan min 2. Maka kita peroleh 2X dikurang X dikurang 2. Gx monoton naik. G aksen X lebih besar dari 0. 2X dikurang 1 lebih besar dari 0. X sama dengan setengah. Gx pada min setengah. Gx naik pada setengah, setengah sampai tak hingga. Gx monoton turun. Gx lebih kecil dari 0. 2X lebih kecil dari 0. Gx turun pada min tidak hingga sampai 1/2. Kita masuk ke materi yang ketiga tentang maksimum dan minimum. Soal nomor 1, fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 4. Yang pertama kita cari dulu titik stasionernya. F aksen x sama dengan 0. 3x pangkat 2 dikurang 2x sama dengan 0. 3x, x dikurang 4 sama dengan 0. X sama dengan 0. X min 4 sama dengan 0. X sama dengan 4. Titik stasionernya 0 dan 4. F aksen X lebih besar dari 0 pada min tidak hingga, 0. F aksen X lebih kecil dari 0 pada 0 sampai 4. F aksen X lebih besar dari 0 pada 4 sampai dengan tak hingga. F aksen X sama dengan 6x dikurang 12. Kita masukkan F0-nya sama dengan 6 dikali 0 dikurang 12. Hasilnya sama dengan min 12. Yang kedua, F aksen 4 sama dengan 6 dikali 4 dikurang 12, kita peroleh hasilnya 12. Jadi kesimpulannya, maksimum lokal pada X sama dengan 0, minimum lokal pada X sama dengan 4. Untuk soal nomor 2, fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 12X ditambah V. Kita cari dulu titik stasionernya. F aksen X sama dengan 0. 3x pangkat 2 dikurang 12. 3x pangkat 2 dikurang 4 sama dengan, kita peroleh 2x tambah 2 x dikurang 2 sama dengan 0. X tambah 2 dikurang 0, kita peroleh x min 2. X min 2 kita peroleh hasilnya 2. Untuk titik kritisnya min 2, 2. F aksen X lebih besar dari 0 dari min tidak hingga sampai min 2. F aksen X lebih kecil dari 0 pada min 2 sampai 2. F aksen X lebih besar dari 2
pada 2 sampai tak hingga. Kita peroleh f aksen sama dengan 6x, f min 2 sama dengan 6 dikali min 2 sama dengan min 12. F2 sama dengan 6 dikali 2, hasilnya 12. Jadi kesimpulannya, maksimum lokal pada X sama dengan min 2, minimum lokal pada X sama dengan 2. Kita masuk ke materi yang keempat tentang teorema nilai rata-rata. Yang pertama, carilah bilangan yang dijamin oleh teorema nilai rata-rata untuk fx sama dengan 2 akar x pada 1,4. Kita selesaikan. F aksen x sama dengan 2 dikali 1/2 x min setengah. Maka kita dapat hasilnya 1 per akar x dan fx dikurang f dikali 1 per x kurang 1 sama dengan 4 dikurang 2 per 3 sama dengan 2 per 3. Jadi 1 per akar c sama dengan 2 per 3. Akar c sama dengan 3 per 2. Ya, mereka dibalikkan. C sama dengan 9 per 4. Untuk soal nomor 2, diberikanlah fungsi fx sama dengan 5 dikurang 4 per x. Temukanlah semua nilai c di dalam interval 1,4. Demikianlah f aksen c sama dengan f4 dikurang f1 per 4 dikurang 1. Kita selesaikan. Yang pertama, gradien garis potong kurva pada titik 1, f1 ditambah 4 f4 yaitu f4 dikurang f1 per 4 dikurang 1 sama dengan 1. Langkah yang kedua, perhatikanlah bahwa fungsi yang diberikan memenuhi kondisi teorema nilai rata-rata, yaitu bahwa f kontinu pada selang 1,4 dan terdiferensiasi pada selang 1,2. Sehingga pada nilai 1 bilangan C dalam 1,4 sedemikian, sehingga persamaan f aksen x sama dengan 1 menghasilkan x per x pangkat 2 ditambah 1. Hasilnya x sama dengan kurang lebih dari 2. Jadi, dalam selang 1,4 dapat menarik kesimpulan bahwa C sama dengan 2. Mungkin cukup sekian yang